Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Komplek Pangeran Antasari, yaitu sebuah rumah makan. Nah, jadi rumah makan yang saya datangi ini yaitu rumah makan prasmanan, yaitu Pedapuran Ulun. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mewawancarai miliknya Pedapuran Ulun. Jadi di sebelah saya ini sudah ada pemilik rumah makan Pedapuran Ulun. Jadi nama Pian siapa? Puput. Iya. Nah, jadi Ulun izin bertanya lah buat tugas kuliah, yaitu mewawancarai UMKM. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu tentang profil dan latar belakang. Jadi yang pertama tentang sejarahnya. Jadi kapan usaha ini dimulai dan apa motivasi awal membuka rumah makan konsep prasmanan ini? Pedapuran Ulun ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, cuma kami secara offline. Jadi kami melihat media sosial, Instagram Pedapuran Ulun, kami sudah jalan. Cuman karena kesibukan masing-masing, adik saya masih bekerja. Sebenarnya owner ini ada dua, saya dan adik saya. Jadi kolaborasi kami berdua karena sama-sama hobi memasak. Jadi kebetulan kami setiap weekend open order melalui media sosial Instagram Pedapuran Ulun. Jadi berbagai macam masakan Nusantara, cake dan sebagainya udah kami kembangkan di sana. Dan atas dasar dari respon para pelanggan kami melalui media sosial, akhirnya kami buka, diajak untuk online Kak katanya. Oke, kita cek offline. Akhirnya sejak adik saya resign dari kantor dan kebetulan saya ibu rumah tangga tahun 2024 Juli ya, secara offline pada Ulun kami buka dan memanfaatkan lokasi di sini di rumah, okay. Jadi sejak itu kami membuka itu, tapi dengan konsep prasmanan karena kami ingin menampilkan berbagai macam masakan. Kalau yang online-nya dari kapan? Kalau online itu cukup lama, mungkin sudah kalau terhitung dari 2026 mungkin sekitar 7 tahun. 7 tahun. Karena itu kan sejak kami kerja, jadi kan setiap weekend aja kalau sempat kami buka, kalau sekedar menyalurkan hobi kami semua. Selanjutnya pertanyaannya tentang visi. Apa ciri khas atau nilai unik yang ingin ditonjolkan dibandingkan rumah makan prasmanan lainnya? Pedapuran Ulun sebenarnya menggunakan konsep prasmanan dengan self service, dan balik lagi kami ingin mengimbangkan antara ibadah dan bisnis. Melalui warung kami berharap kami bisa memberikan sedekah dengan harga yang cukup murah. Kami bisa membantu istilahnya bersedekah, bersama-sama menikmati masakan kami, dan istilahnya di antara selain sekedar bisnis, tapi kita juga bisa menjalankan ibadah buat. Selanjutnya target pasar. Siapa target konsumen utama Anda? Dilihat dari lingkungan kami, karena di sini ada kampus khususnya STAI, kemudian beberapa pondok pesantren, kemudian kos-kosan. Kami lebih melihat pasar mungkin ke menengah ke bawah, mahasiswa, masyarakat sekitar, dan kami juga tidak menutup untuk masyarakat yang menengah ke atas kalau ingin menikmati masakan kami. Jadi tersedia untuk semuanya kalangan. Iya, tapi lebih ke untuk yang menengah ke bawah. Karena disesuaikan dengan harganya. Kami dilihat dari harganya. Dari harga berapa di sini? Harga di sini dari mulai Rp12.000, sudah termasuk nasi, lauk pauk, sayur, minuman. Dan untuk free refill nasi, sayur dan minuman. Cukup murah ya. Untuk harga 12.000 sudah selengkap itu. Iya, kembali ke prinsip awal kami ingin mengimbangkan antara bisnis dan ibadah kami. Selanjutnya tentang operasional dan manajemen produk, yaitu variasi menu. Jadi bagaimana cara menentukan jenis sayur dan lauk yang disajikan setiap harinya? Apakah ada rotasi menu tertentu? Ya, untuk menghindari rasa bosan dari konsumen, kami menjaga. Jadi dalam 1 minggu kami punya aturan menu.
terutama untuk menu kuah. Setiap harinya kami usaha untuk berbeda. Kemudian menu sayur ada beberapa yang mungkin tetap karena kami lihat selera konsumen kami pertahankan dan kami kombinasi lagi dengan beberapa menu barunya. Sayur itu biasanya ganti seminggu. Kalau untuk menu kuah kami ganti setiap hari. Kalau menu sayur itu tidak mesti, bisa seminggu sekali, bisa kami lihat pasar. Oh, iya. Kemudian rantai pasokan. Jadi dari mana Anda mendapatkan bahan baku? Dari pasar tradisional atau supplier tetap? Jadi bagaimana cara menjaga kesegaran bahan tersebut? Kami mengutamakan pasar tradisional karena dan untuk suplainya kami setiap hari untuk menjaga kesegaran. Jadi kami tidak menyetok bahan baku lauk pauk, tapi kami setiap hari mempunyai komunikasi dengan para penjual di pasar. Jadi setiap hari itu fresh ya? Setiap hari kami fresh karena kami menjaga untuk terutama lauk. Oh Iya, karena kan kualitas lauk kalau sudah disimpan dalam jangka waktu yang tertentu itu sudah ada perubahan. Oh iya, terutama baunya. Iya, kualitas kami sangat menjaga kualitas. Selanjutnya tentang manajemen kebersihan. Jadi mengingat konsepnya ini prasmanan kan ambil sendiri. Jadi bagaimana standar menjaga kebersihan wadah dan area makanan di sini? Prinsip utama kami menggunakan gini. Bagaimana kita ingin dilayani. Begitu kita masuk ke rumah makan, yang pertama kita adalah kebersihan, cara penyajian, dan pelayanan. Selanjutnya penanganan sisa. Jadi bagaimana kebijakan rumah makan ini terhadap menu yang tidak habis di akhir hari? Untuk menu yang tidak habis, kembali lagi ke niat usaha kami bisnis dan ibadah. Jadi kami di sini kalau ada beberapa makanan yang bersisa, biasanya kami sedekahkan, kami bungkus dan kami sedekahkan baik untuk karyawan maupun bagi orang-orang yang sekitar kami. Jadi sedekahnya biasanya ke sekitar sini? Tidak tentu, jadi kadang-kadang kami titipkan kepada karyawan kami yang pulang mungkin ke penjaga parkir atau sebagainya. Kalau untuk sekitar sini mungkin secara ekonomi mampu semua, jadi tidak memenuhi persyaratan kami. Jadi kami menyalurkannya baik itu orang-orang yang datang langsung ke tempat kami ataupun melalui titip karyawan kami. Selanjutnya aspek keuangan dan harga. Jadi bagaimana cara menentukan harga? Apakah sistem paket, per porsi, atau timbang? Paket, karena ditentukan dari harga lauk. Iya. Jadi 12.000 itu dari yang paling murah dan paling mahal itu 18.000. Itu sudah termasuk nasi, sayur beraneka macam, bebas pilihannya, mau semuanya sayur boleh dicoba asalkan tidak mubazir. Lauknya dan minumannya free. Untuk refill minuman, nasi dan sayur itu gratis. Jadi sistem harga ini ditentukan oleh lauk? Iya. Jadi harga yang tertera itu adalah harga yang dibayarkan kami, kecuali ada beberapa tambahan menu misalnya seperti mandai, itu per paket. Jadi satu wadah. Jadi itu tidak termasuk di harga yang kami sudah tentukan. Jadi itu ada tambahan di luar dari itu. Jadi yang gratis itu sayurnya ya? Iya, nasi, sayur, dan minuman. Selanjutnya modal dan omset. Bagaimana kisaran modal harian yang dikeluarkan dan berapa rata-rata porsi yang terjual dalam sehari? Mungkin modal saya tidak bisa menyatakan jumlahnya karena itu bervariasi tergantung harga bahan di pasar. Kemudian kalau untuk per porsi kami melihat total dari bahan pembuatan lauknya, olahannya, dan sayurnya gitu aja. Kemudian manajemen risiko. Jadi bagaimana Anda menyiasati kenaikan harga bahan pokok seperti beras, bawang, cabai, atau minyak agar tidak merugikan usaha? Kan ini harganya ini tetap loh kayak 12.000, tetap 12.000 aja. Jadi bagaimana Anda menyiasatinya jika ada kenaikan harga bahan pokok? Sementara ini harga bahan pokok memang kadang-kadang melonjak tajam. Jadi kami menyiasatinya dengan bukan mengurangi bahan baku, bukan, karena kami menjaga kualitas. Lebih mungkin kami ke keuntungan.
keuntungan. Iya, kami meminimalisir kerugian dan tapi juga tidak menu dari menu. Jadi misalkan sayur yang ini lebih mahal, mungkin kami ganti dengan menu yang lebih murah. Tidak dikeluarkan dulu ya. Tidak, jadi lebih variasinya ke sana supaya harga kami tetap dan kualitas rasa kami tetap terjaga. Selanjutnya strategi pemasaran dan relasi pelanggan. Jadi promosi, bagaimana strategi pemasaran rumah makan Prasmanan ini? Apakah Anda menggunakan media sosial atau hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut? Seperti biasa kami menggunakan media sosial pada Perang Ulun, beberapa ada Instagram, WhatsApp dan TikTok. Kemudian kami juga mungkin memanfaatkan para konsumen yang datang sini karena mereka merasa puas dengan pelayanan kami, mungkin bisa promosi melalui mulut ke mulut. Harapan kami seperti itu. Kemudian loyalitas. Jadi bagaimana cara Anda membangun hubungan baik antara pelanggan dan pembeli, antara pelanggan dan penjual agar pelanggan mau datang kembali? Yang pertama, kualitas rasa kami jaga, kebersihan kami jaga. Kemudian kami berusaha untuk komunikasi dengan para pelanggan, bersikap ramah, pelayanan yang bagus, lebih memperhatikan para pelanggan. Itu yang paling utama. Kemudian adaptasi teknologi. Apakah rumah makan Prasmanan ini sudah bekerja sama dengan layanan pesan antar online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood? Pada Perang Ulun mendapatkan arahan dan binaan dari UMKM dinas setempat terkait, dan kami terdaftar di e-katalog 2026. Bisa dibuka pada Perang Ulun di e-katalog 2026, dan juga kami juga sudah menggunakan pelayanan antar melalui GrabFood. Oh, GrabFood. Sementara kami masih menggunakan GrabFood. ShopeeFood belum. Belum. Kemudian tantangan dan rencana masa depan. Jadi bagaimana ini hambatan terbesar? Apa tantangan tersulit yang pernah dihadapi selama menjalankan bisnis ini? Karena pasar kami adalah mahasiswa, awal-awal kami agak kesulitan karena di awal kami membuka usaha kami, pasar terbesar adalah para mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu mereka mempunyai jadwal tertentu yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, masyarakat yang lain jadi kami tidak cuma tergantung pada mahasiswa sekitar, tapi sudah dikenal masyarakat luar. Kemudian inovasi, apakah ada rencana untuk menambah cabang atau mengubah sistem pelayanan di masa depan? Untuk penambahan pelayan mungkin ada rencana, cuma sementara ini kami melihat keadaan perkembangan perekonomian sekitar. Untuk sementara ini kami cukup dengan yang ada dulu, tapi untuk membuka cabang kami masih belum ada. Memang ada wacana tapi belum terlalu direncanakan. Kami masih fokus untuk mengenalkan pada Purun untuk lokasinya di sini. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu tips wirausaha. Apa pesan atau tips bagi orang, terutamanya mahasiswa yang ingin memulai usaha di bidang kuliner Prasmanan? Pertama, untuk buka usaha adalah niat yang kuat. Kemudian yang kedua, tujuan kita untuk usaha apa. Pesan saya mungkin dalam setiap usaha jangan pernah kita melupakan ibadah. Jadi kalau untuk menghitung bisnis, tolong diisi dengan ibadah kita, karena kemungkinan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam sana. Kemudian untuk konsep Prasmanan lebih bervariatif, dijaga dan variatif. Itu saja. Baik, jadi sampai di sini saja wawancara saya di rumah Pedapuran Ulun dengan Ibu Puput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.